informasi terbaru terkait dengan perkembangan skema pensiun fully funded yang tengah dibahas oleh pemerintah, sampai mana keberlanjutannya dan kapan mulai diberlakukan terkait dengan skema pensiun fully funded ini, serta ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh pensiunan apabila skema pensiun ini diberlakukan. Berikut informasi selengkapnya kita ulas di Sabtu 10 Mei 2025 pada malam hari ini. Beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diharapkan dapat berkurang pada tahun 2025 ini lewat metode pembayaran terbaru bagi para pensiunan aparatur sipil negara. Yang mana aturan ini saat ini tengah digodok oleh pemerintah dengan menggantikan skema lama yaitu PSUGO dengan dirubah menjadi fully funded. Sebagai informasi, postur APBN 2025 menunjukkan bahwa total pendapatan negara diprediksi akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan era APBN 2025, yang mana kenaikan itu diprediksi mencapai 8,25 triliun yang ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak. Sementara postur APBN 2025 ini merupakan modal Presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun pertamanya dengan rincian total pendapatan negara 3.005 triliun dan total belanja negara sebesar 3.621 triliun. Nah, kita masuk ke informasi bagaimana cara mengurangi beban negara. Nah, reformasi pada skema pensiun aparatur sipil negara termasuk PNS diperlukan untuk mengurangi beban negara. Hal ini kembali menjadi perbincangan hangat karena beberapa media nasional juga memberitakan terkait dengan pemerintah yang tengah menggodok perubahan skema pensiun ini. Adapun opsi yang paling dimungkinkan adalah fully funded. Ya, fully funded. Bisa gunakan model baru, misal fully funded dan defined contribution, kata Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Hal ini dilakukan patut dipertimbangkan karena anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 50,6 triliun, 2024 menjadi 164,4 triliun, belanja naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. Pada 2018, biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar 997 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun. 2020 turun menjadi 857 miliar, serta 2021 sebesar 804 miliar. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada 2025 diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar rupiah. Nah, biaya operasional ini juga nantinya direncanakan akan bisa dipangkas dengan mengalihkan pembayaran pensiun yang semulanya dikelola oleh Taspen, kemudian dikembalikan ke DJPB, kemudian dari DJPB kemudian diserahkan lagi ke Taspen. Nah, hal ini kemudian dipangkas sehingga ke depan Taspen tidak lagi melakukan pembayaran pensiun, tapi yang melakukan pembayaran nanti adalah DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan langsung nanti dilakukan pembayaran ke mitra bayar seperti kantor pos atau bank-bank. Jadi Taspen nanti khususnya untuk melakukan pelayanan saja. Jadi kalau sebelumnya itu Taspen mengurus pembayaran pensiun, kedepannya nanti DJPB yang akan melakukan pembayaran nantinya. Nah, skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Nah, hal ini juga menjadi perhatian dari DPR. Apabila diinvestasikan, tentu ini menjadi tanda tanya. Investasi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, tentu nanti dana yang diinvestasikan mungkin bisa bermasalah atau berkurang atau hilang gitu ya, kalau tidak diinvestasikan dengan benar-benar. Nah,
Menurut Astera, sudah saatnya ada peralihan pembayaran pensiun yang bersumber dari pengelolaan dana yang sudah diserahkan ASN, bukan APBN. Nah, dalam skema fully funded pensiun nantinya, besaran dana pensiun yang akan diterima oleh setiap pensiunan telah ditentukan sejak awal untuk memenuhi nilai ini di kemudian hari. Para pekerja dalam hal ini PNS akan dipotong gajinya tiap bulan dengan besaran tetap. Sedangkan pemberi kerja dalam hal ini pemerintah akan membayarkan sesuai dengan kebutuhan saja. Apabila sudah ada lebih dari funded atau lebih dari 100%, maka ada kemungkinan bahwa pemerintah tidak perlu membayar iuran. Namun jika kurang, pemerintah perlu membayarnya. Nah, untuk skema ini jelas-jelas para PNS akan diuntungkan karena tak perlu khawatir lagi kepastian berapa besaran dana pensiun yang diterimanya. Risikonya pun ditanggung oleh pemerintah karena jika terjadi shortage atau kekurangan dana, sehingga pemerintah harus benar-benar mencadangkan dana ini sejak awal. Skema ini cukup berbeda dengan pembiayaan pensiun yang dilakukan pemerintah saat ini. Saat ini pemerintah terus menganggarkan dana pensiun tiap tahunnya dalam APBN sesuai dengan besaran yang akan disalurkan. Ada 5 keuntungan ternyata yang akan didapatkan oleh pensiunan apabila fully funded ini jadi diterapkan. Setidaknya ada 5 keuntungan perubahan skema pensiun PNS dari PSU Go menjadi fully funded, dari pendanaan langsung dari APBN menjadi didanakan langsung secara berkala. Pertama, uang pensiun PNS tidak lagi jadi beban negara atau APBN, melainkan berasal dari akumulasi iuran yang disetor pemerintah dan si PNS sejak bekerja. Kedua, pendanaan uang pensiun PNS menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mengurangi beban negara dan biaya operasional. Ketiga, selama iuran didanakan dapat diinvestasikan sehingga dana tumbuh optimal dan dapat mengurangi nilai kewajiban negara. Keempat, PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya, selain iuran atau pensiun dari pemerintah, sebagai bagian disiplin menabung, sekaligus kesadaran untuk mempersiapkan masa pensiun. Dan yang kelima, mendapatkan insentif pajak pada saat uang pensiun dibayarkan kepada PNS yang pensiun. Sudah menjadi konsekuensi skema pensiun fully funded jika diterapkan kepada PNS, maka negara perlu menyiapkan anggaran iuran pensiun setiap bulannya dan si PNS membayar iuran pensiun dari gajinya. Karena berapapun nilai manfaat pensiun, intinya harus mulai diangsur sejak bekerja, sehingga pada saat pensiun dananya sudah tersedia dan siap dibayarkan. Risikonya mungkin bila terjadi kenaikan gaji PNS yang nilainya lebih besar dari hasil investasi. Fully funded sebenarnya tidak ada kaitan dengan cara pembayaran manfaat pensiun yang berkala. Bahkan bila perlu, pemerintah bisa mempertimbangkan pembayaran manfaat pensiun bulanan yang tidak hanya seumur hidup, tapi ada alternatif pembayaran berkala, berdurasi waktu dari mulai 10, 15, 20, atau 25 tahun setelah pensiun, agar nilai uang pensiun menjadi lebih membadai dan mampu memenuhi standar hidup di hari tua. Kapan mulai diberlakukan pensiun fully funded ini? Berdasarkan data yang kami peroleh hingga Sabtu 10 Mei 2025 pada malam hari ini, pemerintah masih belum menerbitkan kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini. Dan masih kita pantau terus terkait dengan perkembangannya.